Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C yang akan membahas mengenai low fat diet. Sebelum masuk ke pembahasan studi kasus, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Mutia Harika, Rahma Jelita Amri, Afrisa Faizah Nabila, dan Firda Agustin. Kemudian, isi dari pembahasan ini ada pembacaan studi kasus, pendahuluan, metabolisme selama diet rendah lemak, pendapat tentang diet rendah lemak, dan efek kumulatif. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Studi kasus. Sejumlah besar dari data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung anggapan bahwa diet rendah lemak berhubungan dengan gangguan kerja insulin. Tampaknya dari penelitian pada hewan bahwa lemak jenuh khususnya memiliki efek paling merugikan. Namun, beberapa penulis mengkritik bukti yang mendasari rekomendasi diet ini dan berpendapat bahwa lemak total sebagai proporsi energi total tidak penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Selanjutnya, apabila diet ini begitu efektif, kenapa orang Amerika tetap gemuk? Ada puasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan kondisi metabolisme, dan makan makanan rendah lemak, dan menggabungkan semuanya bersama-sama. Pertanyaan, bagaimana metabolisme selama diet rendah lemak? Opini tentang diet rendah lemak? Apakah kita akan mendapatkan efek kumulatif apabila menggabungkan semuanya? Pendahuluan. Diet rendah lemak adalah pendekatan dalam pola makan yang berfokus pada pengurangan jumlah lemak yang dikonsumsi sehari-hari. Asupan lemak harian yang disarankan untuk orang dewasa umumnya adalah kurang dari 10%. Tujuan dari diet rendah lemak yaitu 1. Mengurangi jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. 2. Diharapkan dapat menurunkan berat badan. 3. Mengurangi risiko penyakit jantung serta kondisi kesehatan lainnya terkait dengan kelebihan atau penumpukan lemak di dalam tubuh. 4. Memberikan asupan nutrisi sesuai dengan kondisi medis pasien dan sesuai dengan kemampuan pasien. Baik, di sini saya Afrisa Faizah Nabila akan menjelaskan bagaimana metabolisme selama diet rendah lemak. Dalam diet rendah lemak, mayoritas metabolisme dalam tubuh adalah untuk memperoleh lemak, sehingga proses utama yang terjadi selama diet rendah lemak adalah proses lipolisis. Apa sih lipolisis itu? Yaitu adalah proses pemecahan triasilgliserol menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Nah, triasilgliserol ini merupakan bentuk simpanan lemak dalam tubuh yang disimpan dalam jaringan adiposa. Ketika lemak dalam tubuh itu rendah, tubuh akan membongkar cadangan lemak dalam bentuk triasilgliserol ini untuk menghasilkan energi. Dan selama proses diet rendah lemak, tubuh mengurangi penggunaan lemak sebagai sumber energi utama. Nah, sebagai gantinya, tubuh itu cenderung mengandalkan karbohidrat dan protein sebagai sumber energi utama. Tubuh kita itu bisa mendapatkan lemak melalui proses lipogenesis. Lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dan triasilgliserol dari substrat non-lipidik seperti karbohidrat dan protein. Karbohidrat atau glukosa dapat digunakan untuk mensintesis asam lemak dan untuk sintesis gliserol 3-fosfat yang bertemu menjadi triasilgliserol. Nah, triasilgliserol ini akan disimpan dalam salah satunya itu di hati ataupun di adiposa. Untuk mencapai ke adiposa, triasilgliserol akan dibantu transportasinya dengan suatu lipoprotein yang dinamakan dengan VLDL atau lipoprotein densitas sangat rendah. Nah, VLDL ini akan membantu triasilgliserol melewati darah karena triasilgliserol merupakan senyawa nonpolar yang berbanding terbalik dengan darah yang bersifat polar. Nah, lalu triasilgliserol ini akan dilepaskan oleh VLDL ketika sampai di sel yang membutuhkannya.
dan akan pecah menjadi asam lemak dan gliserol kembali. Asam lemak akan masuk ke dalam muscle dan dapat digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui beta oksidasi, atau nantinya akan tetap menjadi triasil gliserol dan disimpan di dalam adiposa. Sedangkan gliserol akan kembali ke hati dan dapat digunakan untuk membuat triasil gliserol yang lain. Nah, makanya jadi ketika asupan lemak sudah dikurangi, namun karbohidrat justru dinaikkan atau ditingkatkan, hal ini dapat menyebabkan gagalnya diet rendah lemak. Karena tubuh kita itu masih mendapatkan asupan lemak, yaitu dari karbohidrat, dari protein. Sehingga tubuh kita tidak bisa memaksa untuk melakukan pembongkaran lemak. Jadi selama proses diet rendah lemak berlangsung, penting untuk menjaga total kalori dalam tubuh itu tetap rendah, tetap seimbang, dengan mengurangi asupan karbohidrat dan protein. Namun, juga harus memperhatikan keseimbangan nutrisi yang tepat untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pendapat dari kelompok kami mengenai diet rendah lemak. Menurut kami, diet rendah lemak merupakan cara efektif untuk menurunkan konsentrasi kolesterol serum, dan diet rendah lemak juga telah banyak dianjurkan oleh para dokter untuk mengurangi morbilitas dan mortalitas terkait kardiovaskular pada pasien mereka. Tetapi dorongan untuk melakukan diet rendah lemak bagi sebagian orang bersifat medis, namun bagi sebagian besar orang bersifat estetis. Diet rendah lemak ini pada orang gemuk yang tidak menjaga pola makannya atau berlebih dalam mengonsumsi karbohidrat, diet rendah lemaknya itu cenderung kurang efektif dibandingkan diet rendah karbohidrat. Jadi kalau diet rendah lemak itu, jika dilakukan diet rendah lemak itu harus diimbangi dengan low karbohidrat agar diet rendah lemaknya itu efektif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai efek kumulatif. Menurut Battitucci et al. Tahun 2022, puasa diet rendah lemak memiliki efek kumulatif jika dibarengi dengan latihan interval intensitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan metabolisme pada wanita kelebihan berat badan. Tidak hanya itu, penggabungan ini juga dapat mencegah penurunan massa otot tanpa mengganggu keseimbangan nitrogen, selain meningkatkan kebugaran fisik wanita yang mengalami obesitas. Menurut Leung et al. Tahun 2019, jika diet rendah lemak dilakukan berkepanjangan, maka dapat menyebabkan terkontrolnya kadar gula darah dan sensitivitas insulin. Tidak hanya itu, dapat juga menunda terjadinya penuaan, pengurangan kerusakan jaringan iskemik, penundaan timbulnya penyakit neurodegeneratif, dan perbaikan neuronal yang lebih baik setelah cedera. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.